Saya ke Bung Adian. Bung Adian, tadi disebutkan ya, tadi ada sebut misalnya terkait dengan 900 triliun judi online yang sengaja kemudian dicurigai bahwa itu disengaja dibuat di 2019 untuk kepentingan-kepentingan terkait dengan pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Kemudian juga ada penguasa lama, penguasa baru, penguasa hybrid. Anda punya komentar soal itu semua? Komentarin apa ya? Yang mana yang dikomentari? Karena Republik kita ini semuanya masalah kok gimana? Semua masalah masa sih Bung Adian? Betul. Dan gimana tuh penjelasannya? Dan gini apa? Kita berharap bahwa setiap kekuasaan baru, pemerintahan baru itu menyelesaikan masalah sebelumnya dan tidak membuat masalah baru. Nah, dalam perjalanan pemerintahan kita dari pemilu ke pemilu misalnya, masalah lama tidak terselesaikan, masalah baru bermunculan. Masalah lama misalnya, masalah lama banyak dong. Dari persoalan konflik agraria tidak selesai, pelanggaran HAM tidak selesai, korupsi masa lalu tidak selesai. Itu tidak pernah diselesaikan, lalu muncul masalah baru dalam prosesnya. Ada pemerintahan baru, masalah yang dibuat pemerintahan sebelumnya tidak diselesaikan, muncul lagi. Jadi nanti akan ada satu titik di mana akan ada akumulasi permasalahan dan rakyat kemudian tidak tahu harus percaya pada siapa. Di titik itu saya berharap rakyat akan mulai berpikir, ya sudah, kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri. Ketika tidak lagi yang bisa diharapkan, KPK katanya mau memberantas korupsi, 78 pegawainya terlibat pungli, lalu selesai hanya dengan ucapan maaf. Ke siapa? Kita harus percaya ke siapa? Kita menitipkan hak asasi kita pada aparatur negara, tapi dalam prakteknya banyak kekerasan dilakukan oleh aparatur negara. Lalu rakyat mau percaya pada siapa? Menitipkan rasa amannya pada siapa? Nggak ada lagi. Ungkapan tuh enak kita dengar ya, tapi menurut saya bukan bagaimana kita membangun narasi, tapi bagaimana berbuat. Kita tidak boleh membangun narasi memecah belah. Narasi kita harus menyatukan. Iya, perbuatannya gimana? Perbuatannya menyatukan enggak? Kira-kira seperti itu gitu loh. Kalau narasi ini kan kita bisa membuat puisi paling indah di dunia ini, menyenangkan hati semua orang, membuat gembira, memanjakan telinga dan sebagainya. Tapi rakyat di ujungnya tidak. Perbuatannya akan mereka uji. Itu yang saya lihat. Judi online masalah lagi. Apa semuanya masalah gitu. Persoalan tambang belum selesai. Persoalan kaki lima itu dari tahun 70 sampai sekarang nggak pernah kelar. Persoalan judi mau online mau offline itu dari dulu tidak pernah selesai itu. Yang berubah kan cuma alatnya, toolsnya, teknologinya. Masalah sama kok. Itu apa? Sementara negara lain sudah bicara yang lain, kita masih itu aja. Dari tahun 70-an problem tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri, tenaga kerja migran nggak pernah selesai. Dia cuma menjadi objek politik dibicarakan menjelang pemilu agar dapat dukungan suara dari mereka, menang, dipinggirkan lagi, begitu aja terus. Nah, saya takut begini. Sampai kapan batas kesadaran rakyat ini? Sampai kapan batas kesabaran ini akan berakhir? Ada batasnya nggak? Pasti ada. Oke, nanti misalnya betul dibilang Pak Hensa tadi, tanggal 1 Januari PPN 12%, bulan Februari kalau salah diralat ya, kalau tidak salah itu opsen pajak 66%, bulan Maret sudah masuk Hari Raya Idul Fitri segala macam. Di sisi yang lain, ada situasi politik yang tidak kunjung nyaman, itu loh. Nah, dolar sudah 16.000 lebih, gaji buruh naik 6,5% ya, yang secara serta merta juga akan mendongkrak harga barang. Nah, kalau itu semua terjadi dan di sisi lain ada instabilitas politik, ketegangan politik yang tidak berakhir, rusak. Berat buat rakyat, buat pemerintah, berat buat bangsa ini. Tapi niat baik itu nggak bisa datang dari yang tidak berkuasa. Harus datang dari yang berkuasa, harus datang dari mereka yang memegang tongkat komando.
Nah, kalau kemudian tidak, kita lihat aja. Memangnya barang yang naik nanti cuma 1% harganya? Kan enggak. Satu piring nasi ada telur ada bumbunya naik, telurnya naik. Ada berasnya naik. Kemudian ada minyak buat masak gas buat masaknya naik. Ada semua naik. Ditotali nanti lebih dari 1%. Nah, begitu juga upah buruh naik, pasti naik. Kemudian bagaimana dengan tenaga kerja, daya beli masyarakat pasti turun. Daya beli masyarakat turun, perusahaan akan mengurangi produksi, pengurangan produksi akan berdampak pada PHK massal, segala macam. Situasi ini cepat atau lambat akan segera terjadi. Cuma satu caranya untuk membuat bangsa kita melewati situasi ini, stabilitas politik. Dan itu tidak berjalan baik sampai hari ini. Stabilitas politik itu ditandai dengan apa misalnya? Banyak hal gitu loh. Tapi politik kita harus stabil begini loh. Tahun 98, 96, 97 ketika kalau saya salah dikoreksi Bang Roy ya. Ketika bat itu naik gonjang-ganjing di sana, kita masih fine-fine saja. Thailand itu ya? Ya, Thailand kita masih fine-fine saja, masih baik-baik saja. Begitu dia masuk, di dalam instabilitas politik terjadi karena peristiwa 27 Juli. Nggak kuat. Antibodi kita sebagai bangsa, sebagai negara, nggak kuat menghadapi goncangan bat yang sangat sepele itu. Tapi Singapura bertahan, Malaysia bertahan, Kamboja bertahan, Vietnam bertahan, kita enggak. Jadi stabilitas politik itu adalah antibodi. Antibodi kita ketika menghadapi virus-virus dari luar, krisis-krisis dari luar yang masuk. Kalau antibodi kita nggak kuat, rontok. Nah, kok saya khawatir ya, kayaknya antibodi kita lemah. Kenapa tuh? Konflik politiknya tidak berhenti. Pemilu tidak menjadi momentum berakhirnya pertikaian politik, perebutan kekuasaan, kompetisi, tidak. Pilkada tidak menjadi momentum berakhirnya pertarungan politik. Tidak, lanjut terus. Pilkadanya selesai, lanjut. Pilpresnya selesai, lanjut. Pelantikan, lanjut terus. Ini mau sampai kapan? Kalau situasi ekonomi baik-baik saja, Pak Hensat, sebagai politisi saya happy aja. Ini menarik nih. Setiap situasi politik itu bagi saya selalu menarik. Tapi saya pikir, loh, kalau kemudian dia datang, harga barang naik, PHK massal, pabrik-pabrik tutup, kemudian pengangguran meningkat, lalu kriminalitas bertambah, orang miskin bertambah, pelacuran bertambah, keresahan sosial, kecemburuan sosial segala macam, di luar gonjang-ganjing politik internasionalnya tidak ada kepastian sama sekali, dolar naik turun fluktuatifnya gila-gilaan, minyak fluktuatifnya gila-gilaan, lalu kemudian ada konstelasi ekonomi di luar, tak masuk ke dalam, antibodi kita sebagai sebuah bangsa nggak kuat, rontok. Disparitas itu juga terjadi, Mas, ketika semakin tinggi, ketika rakyat juga melihat pendapatan rakyat makin rendah, daya beli rendah, sementara rakyat melihat ketidakadilan gitu ya. Betul. Ketika masih melihat mantan pengusaha goyang-goyang nari-nari dengan perhiasan yang luar biasa, kincrong-kincrong itu ada di X, lagi trending sekarang. Kemudian lihat tambang yang timah kemarin yang katanya merugikan negara 270 sampai 300 triliun hanya divonis 6,5 tahun, sementara ibu-ibu pencuri yang dituduh mencuri buah-buahan waktu itu tahan 4 tahun, 5 tahun. Iya. Itu kan nggak adil, Mas. Ini yang dikatakan Mas Adian. Itu saya bukan ahli sosial dalam hal ini, tapi ini muncul dalam teknologi, muncul dan sekarang rakyat semua orang bisa mengakses X, bisa mengakses data, dan itu yang kemudian perbedaannya dengan 98 bisa kontrol karena waktu itu Pak Harto bikin, Mas Aiman mesti ingat waktu masih di RCTI dulu ada namanya TV pool ya kan, dikumpulkan dulu itu gara-gara dulu salah satu menteri waktu itu bilang cabut gigi. Kemudian dikontrol Pak Sarwono Kusuma ya, Pak Sarwono. Sekarang nggak mungkin lagi
itu terjadi karena semua orang bisa mengakses, dan inilah keniscayaan teknologi yang kemudian bisa membuat, dan ini saya khawatir Mas. Tadi VT di depan tadi ada yang Garuda Biru tadi, itu akan membuat 22 Agustus kemarin itu baru prolog, baru preview. Apa yang saya peringatan darurat itu. Iya, peringatan. People power ini kalau enggak hati-hati orang yang berkuasa sekarang dan tetap memainkan seperti ini, kita tidak berharap. Ini ada tulisan-tulisan beredar di sosial media. Suatu saat si miskin tak akan memiliki apapun untuk dimakan kecuali si kaya. Ini mengerikan saya bacanya. Nggak ada lagi yang dia makan. Yang dia lihat orang kaya, ya itu yang dimakannya. Nah saya takut gitu loh. Saya ini orang yang pernah melewati peristiwa 98, kerusuhan, penjarahan di mana-mana, dan saya bilang cukup. Itu tidak boleh terulang lagi. Apakah PPN diturunkan bisa mencegah itu? Apakah opsen diturunkan bisa mencegah itu atau tidak? Tapi yang saya tahu dalam pengalaman sejarah saya, antibodi kita harus kuat. Antibodi itu adalah stabilitas politik. Kalau enggak, berat.